2 bulan di dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Allati la tujadu laha qimah, yang mana upah daripada memelihara anak yatim ini karena ada upahnya, karena ada dapat upah. Qalatit tuyur, maka burung-burung tuyur lo disuah. Orang Arab kata kuno burung di Jenamas itu apa usaha orang ya jerulun kasir tuyur di Jenamas dulu. Tuyur jerulun isi rumah di sana burung hati daripada orang-orang kampung rumahnya tinggi-tinggi gedung jerulun. Kayak tuyur. Ya, burung-burung luar biasa, burung-burung di Jenamas itu terhormat. Tinggi menjulang, tinggi dari masjid-masjid atau mushola. Itu tuyur. Jadi orang sana, jadi lu diingat di sana Musa Tuyur, jadi kalau menerangkan beliau panggil Musa Tuyur ya, kalau ketemu sama ini guru ulama ini panggilnya Musa Tuyur kayak halak di sini. Ya Allah. Jadi burung-burung menjawab akan panggilan-panggilan, seruan-seruan dari siapa yang hendak memelihara daripada anak yatim, yang mana memelihara anak yatim ini kena mendapatkan upah sama sekali. Nahnu nakfuluhu wa na'tim wa nagtanimu himmatul 'azimah. Yang tuyur kami yang akan memelihara daripada anak yatim tersebut, dan kami akan menjaganya dengan bersungguh-sungguh ta'zimnya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung aja ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak memelihara Nabi Muhammad. Lalu kita ada tergerak hati hendak memelihara Nabi Muhammad. Apa yang kita pelihara daripada Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat meninggal? Yang kita pelihara adalah peninggalan syariat Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, dan ahli bait baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap berpegang dalam syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalatil wuhush nahnu aula bidzalika likai nanalu syarafahu wa ta'zimahu. Dan yang ada di dalam hewan-hewan yang ada di dalam sungai, di lautan, berataan iwak kah, haruan kah, apalagi papuyuh kah, buaya, apa-apa yang hush, binatang-binatang yang ada di dalam lautan, sungai, sumur, kolam, mengatakan nahnu, kami lebih utama, lebih berhak bidzalika, dengan apa? Dengan kemuliaan untuk memelihara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likai nanala, apa harapan mereka ini? Iwak-iwak yang tadi bisa akal yang kita makan itu, apa harapan mereka? Likai nanala, supaya apa? Kami ini memperdapati syarafah, kemuliaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimahu, dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kila ya ma'syaral umam iskunu fa inna Allah qad hakama fi sabiqil hikmatil qadimah. Kemudian disuruh berdiaman berataan burung, disuruh berdiam, iwak-iwak suruh berdiam, berataan disuruh berdiam. Berdiaman buah nikah berataan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada jauh-jauh hari siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an li Halimati Sa'diyah. Dengan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu, Nabi Muhammad ini radi'an, disusui oleh Halimati Sa'diyah. Jadi beruntung, yang paling beruntung adalah Halimatu Sa'diyah yang sudah ditentukan tentang siapa yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ketika
Aminah Zuhri, Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Halimah, dan Halimah datang ke rumahnya menyusui daripada Rasulullah, dan Halimah Sa'diyah menangis, dan Aminah terkejut dengan tangisan daripada Halimah Sa'diyah. Jarah Aminah, sebelum ikam datang yang menangis aku, jarah Halimah, jarah Aminah. Kenapa Aminah menangis? Karena Aminah gak bisa menyusui daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu berganti, terbalik, ternyata yang menangis Halimah Sa'diyah. Maka ditakuni oleh Aminah, wahai Halimah, kenapa ikam menangis? Maka dijawab, sungguh yang menjadikan aku menangis, sebelum datang ke sini air susuku kada kau mengeluarkan air susu. Setelah Nabi Muhammad, setelah bayi ini menyusui aku, maka keluarlah bayi susu ini. Berarti hikmah, keagungan setiap orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maupun darahnya, maupun syariat, maupun ilmu, orang tersebut akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberkahi daripada kehidupannya. Halimah Sa'diyah menjadi orang yang bahagia, yang menjadi berkah. Padahal Halimah Sa'diyah ada mengetahui ini adalah Nabi Allah, ada mengetahui adalah utusan Allah sebagai pemimpin daripada seluruh alam, dan si jin ini datang ke Mekah niatnya hanya mencari gadrun dunia, mencari daripada apa? Harta dunia. Ada untuk menta'zimi Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad. Akan tetapi dengan sebab susunya tadi sudah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, maka Halimah Sa'diyah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aminah setelah mengetahui tersebut, Aminah keluar dari lisannya, engkau Halimah. Langsung tahu, engkau Halimah. Padahal belum tahu ngaranya, engkau Halimah kan? Inggih jar. Berarti ketika Rasulullah dalam kandungan datang khabar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyusuinya, sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengagungkan bulan Maulid Nabi Muhammad. Sebelum lahirnya sudah diagungkan. Ketika anak diletakkan daripada seorang yang suci tersebut, yang menjadi pemimpin seluruh alam semesta, sudah dikhabarkan kepada para malaikat untuk yunadi li ahlil sama wal ard. Dipanggil orang-orang yang penghuni langit maupun penghuni bumi untuk apa? Untuk bertahmid, bertasbih dengan menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lebih berhak untuk menyambut Nabi Muhammad dengan keadaan bahagia dan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita kau berataan bahagia dan menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terakhir. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti Nabi Muhammad ada yang nyamannya aja. Mengikuti Nabi Muhammad ada yang nyamannya aja. Banyak yang pahit yang dilewati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nyamannya apa? Begini. Yang nyamannya apa? Jangan begininya aja yang diumbati, tapi sunnah-sunnah Rasulullah banyak yang kita tinggalkan. Sunnah Rasulullah banyak yang kita tinggalkan majelis ilmu sunnah Rasulullah. Berbuat baik kepada sesama muslim sunnah Rasulullah. Mengabulkan hajat orang sunnah Rasulullah. Pakai siwak sunnah Rasulullah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita umpati. Dan mencintai sesama muslim adalah perkara perbuatan Nabi Muhammad SAW yang harus kita umpati. Makanya jangan umpati yang nyamannya aja begini empat. Begini empat, tidak begini masalah begini sunnah. Tapi yang lainnya ada diumpati. Ada pengajian kada mau umpat,
Bini 2-3 duduk di pengajian kada sanggup. Ini ngarannya orang ini anak nyamannya aja, pahitnya kada mau mudah-mudahan kita bertahan awal membuat itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita kabul haji dunia akhirat, kita keluar dari di sini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat orang yang muhibbin, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Ahlul Bait dan berpegang kepada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridho kepada belataan, terlebih khusus kepada Habib kita, minta maaf menurut kalau ada penyampaian yang tersalah, minta maaf menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidahu bahjatan wa surura wa risalatahu rahmatan wa nura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala imamil masyariq wal magharib Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatih la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, sama-sama kita muliakan, kita hormati, lagi kita cintai para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir di majelis kita ini Al-Habib Musa bin Habib Abdul Muttalib bin Habib Ja'far Bahashim, dan saudara beliau atau kakak beliau Al-Habib Ismail bin Habib Abdul Muttalib bin Habib Ja'far Bahashim, dan Al-Habib Muhammad Maula Hila, dan kemudian para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus Ayahanda Guru Ahmad dari Danau Panggang, dari Bitin lah guru. Bitin ya guru tuh bagian. Nggih. Dan kemudian akhina fillah Al-Ustaz Haji Irsyadul Hadi Hakimi yang duduk di higa Guru Ahmad, tuh di higa pian tuh guru. Nah itu. Okay. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para tuan guru kita khususnya yang di kampung kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, insyaallah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan pembacaan Maulid Ad-Dibai, kemudian diteruskan dengan Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Habib Musa bin Habib Abdul Muttalib Bahashim. Sedikit kalau tambahkan, dulu di waktu Abah Guru Sekumpul, beliau masih hidup, suatu majelis pernah menyampaikan bahwasanya biar guru kita sekumpul
bahwa ada seorang laki-laki zaman dahulu itu, yang mana seorang laki-laki ini orangnya bahasa kasarnya buntak, buntak. Segala maksiat digawi oleh laki-laki tadi, baik itu main judinya, atau zinahnya, atau mabuk-mabukannya, atau mencurinya. Pokoknya semua maksiat itu kada pernah kali digawi, sebarataan digawi, baik itu mabuk teler maupun main judi. Dahulu ya, kalau bila hendak berjudi ini bersimpan ke pahumaan. Wah ini kada lagi ada yang canggih. Wah ini judi online katanya, di dalam kamar aja nah micik HP. Ya bahayanya, canggihnya wah ini. Kadang-kadang habis duit. Ya mudah-mudahan kita terhindar daripada judi. Maka menagihnya menagih kita. Dan pulang wah ini rame juga apa tuh, nimbak kepala tuh apa katanya, buntut ya, buntut ya lah, kupon putih. Nah rame ini ya kan, gawian sakit, bacari sakit, maiwak sakit, mangayu sakit, ditambah gawian nang kada baik, maka tambah sakit. Ya mudahan sadar kita barangkali, baik yang di hulu, yang di tengah maupun yang di hilir, supaya bisa disadari. Karena majelis kita di Jinamas ini hampir setiap malam, jangan sampai gawian kita itu menyupanakan lawan paguruan kita. Hadir di majelis setiap malam, tapi gawian kita itu menyakiti perasaan daripada paguruan kita. Guru kita hakun konyok-konyok kahilir kahulu melajari, sedangkan papadah nasihat dari guru-guru kita, apalagi paguruan kita nih Habib, paguruan kita nih itu lihat Nabi. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, terutama para pemudanya. Jangan sampai apabila sudah gawian kita itu menyakiti lawan hati paguruan, lantaran gawian kita itu kada baik, itu sudah kada berkah lagi dah, kada lagi dah keberkahan hidup kita. Ya. Jadi dari berkat perkumpulan di Maulid ini, mudah-mudahan yang kada baik jadi baik insya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Jauhi judi online, jauhi nembak buntut. Ya, ini banyak nyataan aja. Ya kada nang usah beranuan. Dari kalau kita di sini Jinamas ini hendak nyaman, ya kalau bagawi nyaman, becari nyaman, beriwak nyaman. Karena apabila satu maksiat, satu nang kada baik digawi, maka Allah pasti mencabut keberkahan daripada usaha kita. Itu pasti. Dan kita di Jinamas ini kada mustahil suatu saat burung, nang ujar Habib tadi, ya. Nang burung memberi rezeki pada zahirnya, ya yaitu burung walid. Kada mustahil suatu hari Allah ambil, Allah tarik habis. Kada ada lagi di Jinamas ini. Apabila kita orang di kampung ini kada pernah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita pandai bersyukur, Allah pasti menambahi terus. Tapi bila kita kufur nikmat pemberian Allah, kita gawi maksiat, ya pacang diambil. Ya. Akhirnya kita kalau kesah, kita juga ya bakal kesah. Nah, karena lantaran gawian kita juga. Nah, kembali ke kisah. Jadi ada apa aja kita? Pemabuk, teler, segala zinah digawi. Nah, ini penyakit juga nih, ya kan? Penyakit di akhir zaman. Zinah hindari, khususnya para pemuda. Silahkan bergaul, tapi bergaul jangan terlalu bebas.
sehingga akibat bebas benar bergaul laki dan bini yang tanpa muhrim itu sesuatu yang kada dikehendaki terjadi. Akhirnya kalau sudah terjadi perzinahan nang bini bunting, maka yang supannya sakampuan kuitannya itu sudah nyawa, ya kan? Dan zina ini sangatlah berbahaya. Apabila ujar Nabi, zina sudah merajalela di suatu kampung dan gawian riba ini sudah merajalela di suatu kampung, tunggulah azab Tuhan turun di kampung itu. Imma longsor, imma gempa bumi, atau angin puting beliung, atau gempa bumi, macam-macam, ya kan? Macam-macam, kebakaran lah, macam-macam. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kita belajar, ya kan? Yang sampai kita lengah kita. Nah, maka supannya ini luar biasa seumur hidup. Kalau kuitan sugi, anak belum tentu sugi. Tapi kalau abahnya berzina, umahnya berzina, itu anaknya pasti berzina. Kainanya. Kalau abahnya sugi, belum tentu abahnya sugi, anaknya sugihin. Tapi kalau inya abahnya zina, umahnya zina, itu anaknya kayak itu juga, cucunya kayak itu juga, buyutnya kayak itu juga, bersambung. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad terhindar. Ya, para hadirin rahimakumullah. Jadi seorang laki-laki tadi, walaupun ahli maksiat dan tidak pernah satu maksiat itu kada pernah digawinya, pokoknya gawi terus. Tapi ketika datang 1 Rabiul Awal, yang bulan Maulid deh, ketika melihat ujian berusaha kumpul si laki-laki tadi pada tanggal 1 Rabiul Awal, 1 Maulid, bulan kelahiran Nabi, maka ini taubat daripada dosa-dosanya tadi. Taubatnya, minta ampun. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau kita datang bujur-bujur kepada Allah, mengangkat tangan, minta ampun, bujur-bujur menyesal, Allah pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni lawan dosa dan kesalahan kita. Akhirnya si laki-laki tadi ujar guru, ketika datang 1 Maulid, 1 Rabiul Awal tadi, taubat kepada Allah, minta ampun. Akhirnya diambillah bajunya yang bagus, kopiah yang bagus, tasbih yang bagus, minyak harum yang bagus. Kenapa? Karena takdim membesarkan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya seorang laki-laki tadi, ya kan? Seorang laki-laki yang buntat tadi, tapi nya taubat ketika masuk 1 Rabiul Awal, diambilnya lah buku Maulid tadi. Jadi ujar guru, ibadah diambil buku Maulid, dibacanya buku Maulid tadi mulai awal sampai habis, dan itu diamalkannya sabulanan daripada bulan Rabiul Awal. Sabulanan dibacanya, kada bemik di dalam kamar aja surangan baca. Jangan Maulid apa? Maulid al-Habsib mulai Astaghfirullahaladzim li waliwan sampai habis. Kada bisa sairan, rawinya baca terus. Dibacanya. Malam pertama baca, malam kedua bemik kada, pokoknya surangan aja. Ya, kadide namanya nyahuti surangan. Akhirnya ujar guru, ketika habis bulan Rabiul Awal, maka seorang laki-laki tadi meninggal dunia, wafat, mati aja gitu. Akhirnya apa? Ketika wafat, seorang yang memuliakan bulan Maulid tadi dan setiap malam membaca Maulid, akhirnya orang-orang yang di atas langit itu berseru kepada penduduk bumi. Ujar orang yang di atas langit itu, wahai penduduk bumi, pada hari ini, pada saat ini telah meninggal seorang wali besar. Padahal ahli maksiat besar diumumkan di atas langit, wahai penduduk bumi, pada saat ini, pada siang ini telah meninggal dunia seorang wali besar. Jadi orang-orang yang di kampung ini bingung, ya kan? Bingung. Kadeda wali nang besar di waktu itu nama meninggal, terkecuali laki-laki nang ahli maksiat tadi. Ahli maksiat tadi. Maka seruan di atas langit tadi, wahai penduduk bumi, apabila umat menyembahyangkan daripada seorang laki-laki tadi, maka orang itu surga balasan.
Akhirnya dicari ya mana meninggal ya. Kada terkecuali seekong aja laki-laki nang ahli maksiat nang taubat kepada Allah dan membesarkan, menta'zimkan, mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia guru berkat memuliakan bulan maulid matinya bakal amat ya. Orang ahli maksiat aja dia kalau inya taubat mengagungkan Nabi Muhammad bakal amat mati. Jadi artinya apa? Sejahat-jahatnya orang ya lah kadang-kadang kita tuh memponis orang itu ahli neraka. Inya bisa dapat taubat, dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar guru sanakal-nakalnya orang bahari bisa membaca maulid. Nah, kita ada juga nih malam 12 sudah ada juga suah sekali barang di dalam kamar baca maulid, baik maulid dibayin kada usah bermikah kamar aja baca hidup pak ya malam. Nah, apalagi malam ini malam 12 tadi Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat makaya lalakian tadi ya, dapat syafaat, dapat barakat luar biasa. Orang yang mengagungkan maulid Nabi, ujar Sayyidina Ali, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali tawabian. Sayyidina Ali ini sepupu sekali lawan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ini adalah binantunya Nabi Muhammad. Binantu sahabat sepupu. Ya, sepupu sekali lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali disebutkan ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Ya Nabi, aku adalah kotanya ilmu sedangkan Ali itu adalah pintunya. Pada suatu hari Sayyidina Ali dites, dicoba oleh malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril ke bumi berupa manusia, hendak mentes, hendak mencoba keilmuan Sayyidina Ali kayak apa. Maka datanglah seorang laki-laki, ya Jibril tadi, berupa seorang manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Sayyidina Ali. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ujar seorang laki-laki nama malaikat Jibril berupa manusia tadi, hendak mentes ilmunya Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, ulun nak bertakun, di mana saat ini Jibril bergerak? Ya, di mana saat ini malaikat Jibril? Ulun bertakun. Nak takut di orang alim ya lah, gampang aja. Udah takut mungkin kada tahu. Ya, nggak beres urusan. Ya, takut di Sayyidina Ali biar nak berapa aja. Kawan dijawab Sidin, karena Sidin orang alim, ya kan? Ujar Sayyidina Ali. Jangan Sayyidina Ali ke atas langit. Dilihat oleh Sayyidina Ali ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Tidak ada malaikat Jibril di atas langit. Jangan pulang ke bawah bumi, ada juga. Jangan ngimak Sayyidina Ali ke kanan, ada Jibril. Ke kiri, ada di belakang, ada. Ujar Sayyidina Ali, pianlah malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril tahu. Pada Sayyidina Ali luar biasa, ya kan? Luar biasa. Bahkan keutamaan, kelebihan Sayyidina Ali ini luar biasa. Karena Sayyidina Ali ini langsung Rasulullah gurunya, ya, gurunya Sayyidina Ali itu langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali kada pernah semasa hidup beliau melihat akan kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain selama hidup. Makanya Sayyidina Ali itu bergelar karamallahu wajah. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, tapi giliran Sayyidina Ali
karramallahu wajah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dua biji mata sidin itu kada pernah memandang kemaluan dirinya sendiri maupun kemaluan orang. Mau kita hari-hari ya Allah malihnya, apalagi manggalan anak-anak nih siapa juga kampungnya ya hari-hari melihat kayak apa boleh aja melihat tuh kecuali perlu disangat nyamuk mau kada mau melihat ya kalau sambut kamu kanyangat kamu nyangat kada dia namanya jangan dilihat ya itu Sayyidina Ali kada pernah memandang kemaluan dirinya sendiri. Kenapa? Karena gurunya Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Ali itu adalah pilihan Allah untuk menikahi putri kesayangan Nabi Muhammad, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu pernah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar. Siti Fatimah itu pernah dilamar oleh Sayyidina Umar. Siti Fatimah itu pernah dilamar oleh Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang lawan ya Rasulullah, bahasa kita nih kayak bangun ulun hendak lawan anak pianto Siti Fatimah. Jawaban Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku belum ada isyarat dan izin perintah daripada Allah Ta'ala lawan siapa aku mengawinkan anakku. Datang pulang Sayyidina Umar dan jawaban Nabi kayak itu. Datang Sayyidina Utsman kayak itu juga. Tapi ketika datang Sayyidina Ali hendak melamar, ujar Sayyidina Ali, mun aku nang keempat nih